Pondasi adalah salah satu elemen struktur terpenting dalam struktur bangunan, termasuk pada struktur bangunan rumah tinggal. Jika ukuran pondasi yang dibangun kurang, akibatnya struktur bangunan akan mengalami penurunan. Jika penurunannya tidak signifikan, akibat yang umum terjadi adalah terbentuknya retakan-retakan atau belahan-belahan dinding. Akan tetapi jika penurunannya signifikan, tidak menutup kemungkinan bisa membuat bangunan miring atau bahkan roboh yang mana sangat membahayakan penghuninya. Sebaliknya, jika pondasi yang dibangun berlebih, akan memerlukan biaya ekstra di mana sebetulnya biaya tersebut bisa dikurangi. Video ini akan memberikan gambaran singkat dan sederhana bagaimana menentukan ukuran pondasi sesuai kebutuhan. Disampaikan secara sangat sederhana sehingga bisa diaplikasikan semua kalangan. Untuk menentukan ukuran pondasi, setidaknya diperlukan dua data, yaitu data beban bangunan pada titik kolom yang akan ditumpu pondasi dan data daya dukung tanah. Pada perhitungan ini, berdasarkan beberapa analisis struktur bangunan rumah sebelumnya, kita bisa tentukan beban bangunan rumah tinggal 2 lantai berada di sekitar 1,8 ton per meter persegi tapak. Beban ini tentunya bisa berbeda-beda tergantung dari model bangunan, jenis atap yang dipakai, serta seberapa banyak ruangan atau dinding di lantai atas. Akan tetapi nilai tersebut cukup konservatif untuk dijadikan acuan. Sementara daya dukung tanah, kita bisa mengasumsikan pondasi dibangun di atas tanah kaku dengan daya dukung sebesar 20 ton per meter persegi. Kita akan coba mengaplikasikan tips ini pada bangunan random dengan titik-titik kolom dan jarak seperti ini. Dan kita akan menentukan ukuran pondasi pada dua titik kolom seperti yang dilingkari merah, yaitu titik kolom nomor 1 dan titik kolom nomor 2. Kita harus terlebih dahulu tahu berapa besar beban pada kedua kolom tersebut. Untuk mengetahui ini, kita perlu buat tributary area atau area mana yang ditumpu setiap kolom seperti pada gambar ini. Beban bangunan akan dibagikan ke beberapa kolom secara merata sesuai dengan jarak kolom-kolom tersebut. Setengah bentang akan dibebankan ke kolom yang satu dan setengahnya tentunya akan dibebankan ke kolom yang satunya. Setelah kita tahu pendistribusian beban barusan, maka kita akan tahu luas area yang ditumpu oleh dua kolom yang akan kita tinjau seperti berikut. Kolom 1 memikul area seluas 25 meter persegi dan kolom 2 menumpu area seluas 20 meter persegi. Setelah kita tahu area yang ditumpu oleh masing-masing kolom, kita akan coba untuk langsung saja menentukan ukuran pondasi untuk kolom nomor 1. Kolom nomor 1 menumpu area 25 meter persegi sehingga beban yang ditumpu adalah 25 meter persegi dikali dengan 1,8 ton, maka beban yang ditumpu adalah 45 ton. Pada dasarnya, kolom tersebut juga akan bekerja untuk menerima beban-beban lateral seperti angin, gempa, maupun beban-beban lateral akibat kinerja rangka struktur keseluruhan. Akan tetapi, saya tidak memasukkan beban-beban tersebut untuk mempermudah perhitungan dan bisa diaplikasikan oleh teman-teman dari berbagai kalangan. Untuk mengartikan beban-beban tersebut, beban bangunan 45 ton kita perlu tambahkan 20% atau cukup dengan mengalihkan dengan 1,2 saja. Sehingga kebutuhan luas tapak pondasi adalah 45 ton dikali 1,2 dibagi dengan daya dukung tanah yaitu 20 ton per meter persegi, maka didapat kebutuhan luas tapak pondasi 2,7 meter persegi. Nah, karena pondasi yang didesain bentuknya persegi, maka sisi lebar atau sisi panjang pondasi kita tinggal sederhana saja menghitung akar kuadrat dari 2,7 meter persegi tersebut sehingga didapat sisi panjang sepanjang 1,64 meter dan bisa kita bulatkan menjadi 1,7 meter kali 1,7 meter. Untuk yang belum tahu cara hitung akar kuadrat, bisa secara mudah menggunakan kalkulator. Sekarang kita coba menghitung kolom nomor 2. Langkahnya sama dengan perhitungan kolom nomor 1. Yang membedakan adalah luas area yang ditumpu kolom nomor 2 adalah 20 meter persegi, sehingga beban yang ditumpu adalah 20 dikali 1,8 ton sama dengan 36 ton. Beban tersebut dikalikan 1,2 untuk allowance beban lateral dan dibagi dengan daya dukung tanah sebesar 20 ton per meter persegi, maka kebutuhan luas tapak pondasi adalah 2,16 meter persegi. Untuk mengetahui sisi panjang dan lebar pondasi, kita hitung akar kuadrat dari 2,16 meter persegi, maka didapat 1,47 meter atau bisa kita bulatkan menjadi 1,5 meter kali 1,5 meter. Perlu dicatat, daya dukung di setiap wilayah berbeda-beda, khususnya di lokasi yang akan dibangun bangunan baru, sehingga direkomendasikan untuk melakukan tes tanah untuk mendapatkan nilai daya dukung yang aktual. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat dan nantikan tips-tips dari kami pada video-video berikutnya ya.